Okay, say something, Sinta. Hello, Coach. Okay, hello. Thanks God. Finally, yeah, I can hear your voice. Okay, sorry guys for the trouble. I can hear your voice now. Okay, how are you guys? Alhamdulillah, I feel good. Okay, nice. How about the others? Are you okay, guys? Yes, Mizu. Okay, good. I hope you always healthy, yeah? Okay, I'm so sorry for the trouble that's happened before. And now we will start our class for today. Okay, but before that, maybe we can sing together for one song, yeah? Is that okay, guys? Okay. Okay, sir. Okay. Okay. But first of all, let's open our class by reciting positive, positive, positive. Positive, positive, positive. Positive, positive. Okay. Let's enjoy the song. Something romantic. I was dreaming of enjoying someone who feels like a holiday. Raining Sorry Mizu, emang ini lagunya tidak suaranya ya? Hanya tulisan saja. Coach, lagunya nggak terdengar.
Okay, thank you. Oke, sekarang kita akan mulai materi kita yang pertama hari ini. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya sudah ambil intake, ini kita review ya. Oke. Oke. Ini ya, hari pertama ini kita akan belajar tentang listening introduction. Oke. Okay, so in listening sections or listening comprehension, there are 3 parts. Part A, Part B, and Part C. Atau di sini ada tulisnya 1, 2, dan 3. Okay, in Part A, it is a short dialogues. Okay, there are 3 or 30 short dialogues and 30 questions about them make up Part A of the paper TOEFL test. Oke, jadi di Part A ini ada 30 dialog yang pendek dan 30 pertanyaan tentunya ya. Oke, untuk teman-teman ini bisa di turn on kan kameranya atau tidak bisa nih? Oke, ya saya lebih enak mengajar kalau kameranya on, jadi saya tahu teman-teman ya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 30 dialog pendek atau short conversation kalau saya bilang. Dan 30 pertanyaan. Itu kalau untuk di listening kan ada 50 ya, 50 pertanyaan totalnya. 50 pertanyaan, 30 pertama ini adalah short dialogue. Oke ya, dan kemudian yang part B-nya ini ada long conversation. Ada sekitar 7 sampai 9 atau 7, 8, 9 antara itu gitu pertanyaannya, di mana terdiri ada 2 long conversation ya. Jadi masing-masing ada yang 3, ada yang 4, atau yang sama-sama 4, atau 5, 4, 3 seperti itu. Jadi totalnya itu 5, 4, atau 4, 4, atau 3, 4 seperti itu. Jadi ada 7, 8, ataupun 9 pertanyaan untuk di long conversation ini. Oke ya, ada 2 long conversation. Nah, sementara untuk yang di part C-nya itu ada talks atau single speaker. Jadi dia akan seperti membaca narasi seperti itu, satu orang. Bukan melakukan percakapan atau conversation, jadi hanya satu orang saja, satu speaker saja. Nah, ini ada sekitar dari 11 sampai 13 pertanyaan, tergantung dari yang part B. Kalau part B-nya 7, otomatis di part C-nya ini ada 13. Kemudian kalau part B-nya ada 8, otomatis ada 12 di part C. Dan kalau di part B-nya itu 9, berarti di part C-nya ada 11. Nah, jadi di talks ini ada 3 talks sebenarnya. Ada 3 cerita atau 3 narasi seperti itu. Masing-masing terbagi lagi nanti ada berapa pertanyaan di masing-masing ya. Gitu. Jadi untuk di long conversation itu ada 2 long conversation, di talks ini ada 3 talks ya. Dan untuk pengerjaannya, ini untuk listening comprehension ini ada sekitar 30 hingga 33 menit. Itu jadi harus hati-hati dalam pengerjaannya, jangan sampai ketinggalan waktunya. Dan untuk di masing-masing pertanyaan, biasanya itu ada sekitar 12 detik jeda gitu. Maksudnya dari nomor 1, misalkan sudah conversation, kemudian pertanyaannya sudah ditanyakan,
Ada 12 detik untuk mengerjakan jawaban sebelum nomor berikutnya. Seperti itu, 10 sampai 12 detik ya. Itu jadi dalam waktu 10 sampai 12 detik ini kita harus sudah mengisi lembar jawaban. Lembar jawabannya ini dengan menggunakan LJK atau lembar jawaban komputer. Ini yang kita bahas di sini adalah yang paper based ya, bukan yang computer based gitu. Nah, jadi selama 12 detik tadi kita harus segera nih mengerjakannya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Jangan terlalu lama untuk mencerna pertanyaannya karena nanti kalau kita terlambat baru kita melingkarin kadang kita bisa terjebak, kita tidak memperhatikan conversation berikutnya. Seperti itu. Nanti tiba-tiba sudah pertanyaan kita bingung, oh tadi ngomong apa ya? Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan waktu kita, jangan sampai kita kehabisan waktu. Oke ya. Nah, kalau untuk yang di part B-nya ini seperti yang saya bilang tadi long conversation, jadi dia conversation-nya dibacakan dulu semua sampai habis, kemudian pertanyaannya langsung nanti satu persatu. Misalkan ada 3-4 pertanyaan, itu akan dibacakan langsung pertanyaannya. Jadi tidak ada conversation lagi. Conversation-nya sekali, pertanyaannya 3 atau 4 langsung sekaligus. Jadi kita harus dengarkan keseluruhan seperti itu, jangan sampai terlewat. Oke ya. Kemudian untuk yang talks ini juga seperti itu gitu. Jadi dia bukan conversation tapi dia single speaker, dia akan berbicara sendiri selama 60 atau 90 detik. Baru kemudian nanti akan muncul pertanyaan demi pertanyaan. Misalkan sama seperti tadi 3-4 pertanyaan dibacakan, baru kemudian talks berikutnya, kemudian 3-4 pertanyaan, talks berikutnya 3-4 pertanyaan, seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang berbicara tentang strategis. Oke, untuk general strateginya itu yang pertama, be familiar with the directions. Oke, jadi kita harus familiar dengan apa sih perintah yang ditanyakan seperti itu. Perintahnya ini kita ngerjakannya ini bagaimana gitu. Kita harus perhatikan. Makanya untuk yang narasi di pertama, sebelum kita mengerjakannya, kita harus dengarkan juga apa perintahnya, kita disuruh ngapain. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, listen carefully to the passage. Nah, ini sudah pasti ya, namanya listening kita harus dengarkan dengan hati-hati. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita akan nggak nangkep nih apa yang dibilang. Seperti itu. Terlebih lagi, di dalam bahasa Inggris, satu kata bisa punya banyak makna. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu konteks pembicaraannya apa dan maknanya apa. Oke ya. Okay, number 3, know where the easier and the more difficult questions are generally found. Oke, jadi kita harus tahu biasanya kalau untuk di listening itu apa yang mana-mana aja seperti itu, yang lebih mudah untuk dipahami gitu. Contohnya nih berbicara tentang ini di part B misalnya, itu kan kita mungkin nggak seluruhnya, nggak 100% kita paham maknanya apa. Seperti itu. Tapi kita harus setidaknya tahu gitu, apa sih yang dibicarakan. Jadi kita walaupun nggak 100% tahu vocab-nya, tapi kita tahu mengarah kemana nih pembahasan. Nah, dari situ nanti kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, setiap orang memang punya kemampuan berbeda-beda gitu ya. Ada yang untuk mengerjakan listening itu dia harus dengerin dulu conversation-nya sampai selesai, baru baca opsi jawaban untuk menjawabnya. Ada juga yang sambil mendengarkan, sambil membaca opsi jawaban. Seperti itu. Nah, ini kembali ke pribadi masing-masing. Teman-teman ada di posisi yang mana gitu. Kalau teman-teman merasa nggak bisa multitasking, nggak bisa sambil mendengar, sambil membaca, sudah fokus aja mendengar dulu, dengarin apa sih yang dibilang, pahami, cerna gitu, kemudian baru pilih opsi jawaban. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih enak ketika saya mendengar sambil baca opsi jawaban, karena ketika saya mendengar, nanti kalau saya habisin waktu lagi untuk membaca pilihan jawaban, itu akan mengurangi waktu saya kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih enak dengerin sambil baca opsi jawaban seperti itu.
Oke, kemudian number 4, be familiar with the pacing of the test. Oke, jadi kecepatan atau langkah-langkah pengerjaannya ini gitu. Kita harus tahu kecepatan kita gitu. Seperti yang kita tahu, untuk mengerjakan LJK itu kita juga harus hati-hati, nggak bisa kelewat lingkarannya, gitu ya, karena nggak akan terbaca sama komputer, itu butuh waktu, jadi kita harus terbiasa. Nah, jadi nanti kayak yang saya bilang kemarin, kalau kita ada simulasi, usahakan hadir, gitu ya, supaya nanti terbiasa untuk melingkari. Nah, nanti mungkin bisa diingatkan saya sehari sebelumnya, mungkin pas hari Jumatnya misalnya, untuk mengirimkan lembar jawaban komputer dan bisa di-print sama teman-teman, supaya nanti teman-teman juga enak gitu untuk mengerjakannya. Jadi bukan pakai kertas lagi gitu, bukan pakai kertas nulis nomor 1, 2, 3, 4, enggak, tapi langsung di LJK-nya itu supaya terbiasa melingkari jawabannya. Oke, kemudian number 5, never leave any answers blank on your answer sheet. Oke, jadi pastikan jangan meninggalkan lembar jawaban itu kosong, nggak diisi. Kenapa? Karena ini bukan sistem UN ya, nggak ada sistem minus gitu. Jadi pastikan dijawab semua. Sekalipun kita nggak tahu jawabannya apa, sudah lebih baik tebak gitu. Kenapa? Karena ada 25% kemungkinan benar daripada 0 sama sekali waktu kita nggak jawab. Kalau kita jawab masih ada 25% kemungkinan, tapi kalau kita nggak jawab 0%. Oke ya? Tuh, tapi usahakan kita kerjakan dulu yang kita pahami, baru nanti kita yang nggak paham baru kita guessing ya. Oke, number 6. Use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Oke, nah ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau ketika kita sudah mengerjakan satu nomor, baru masih ada sisa waktu sebelum dibacakan atau sebelum dilanjutkan dengan podcast nomor berikutnya, gunakan waktu itu untuk baca opsi jawaban, supaya nanti ketika kita mendengarkan conversation-nya, kita sudah tahu nih, gitu, sedikit banyak kira-kira apa nih yang akan ditanyakan. Oke, sebentar dulu. Oke. Ini yang untuk yang short dialogue, oke ya. Ini kita masuk ke yang part A untuk di listening section. Kita langsung lihat aja di contohnya di situ ya. On the recording, you will hear, this physics course couldn't be any harder. Kemudian the second speaker say, I'll say. Oke, kemudian pertanyaannya, what does the woman mean? Oke, kalau dari teman-teman, tapi ini sudah ada ya jawabannya. Kalau misalkan nggak baca di jawabannya di bawahnya itu, teman-teman bisa langsung baca tuh di opsi jawabannya dari A, B, C, D. Yang paling tepat yang mana? Gini deh, oke. Sudah dibaca. Oke, silakan coba dilihat. Di situ kan ada she has something to say to the man. Kemudian she doesn't think the physics course is hard. Kemudian ada she agrees with the man, she'd like to discuss the physics course. Oke, di sini si laki-lakinya berbicara this physics course couldn't be any harder. Nggak bisa lebih susah lagi gitu, nggak bisa. Ini sudah sulit banget berarti kayak gitu ya. Kemudian si speaker kedua yang woman bilang I'll say. I'll say ini menyatakan apa sih kayak gitu. Itu yang ditanyakan ya, kan makanya dikatakan what does the woman mean? Maksud si perempuan apa? Nah, kalau dari opsi ini kita bisa lihat I'll say itu menyatakan bahwa dia setuju dengan apa yang disampaikan speaker sebelumnya. Oke ya. Oke, contoh lain selain I'll say apa? Coba. Kira-kira apa?
Rido. I do agree with you. I do agree. Nah, kalau I do agree langsung ketahuan ya, sudah jelas banget. Selain itu, ada yang tahu? Indeed, Misu. Indeed. Yes. Oke, indeed. Oke, bisa. Selain itu lagi? Exactly. Exactly. Oke, bisa. Tapi yang biasa muncul kalau untuk di TOEFL itu bukan yang langsung kelihatan seperti itu. Itu langsung jelas banget. Kita sudah pasti langsung tahu. Nah, yang biasa muncul di TOEFL itu kalau bukan I'll say, ada juga nanti you can say that again. You can say that again. Tapi bukan you can say that again. Nah, itu walaupun dia secara literal itu tertulis statement, tapi kalau berdasarkan intonasi itu bisa jadi masuk ke pertanyaan. Nggak harus can you say that again, nggak harus seperti itu. Tapi kalau you can say that again, tapi intonasinya menuju ke pertanyaan, itu bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau dia sudah jelas-jelas exclamation, you can say that again. Nah, seperti itu berarti dia menyatakan bahwa dia setuju. Oke, selain itu ada juga I can see eye to eye. See eye to eye itu juga setuju, menyatakan setuju. Oke ya. Atau bisa juga so do I. Oke ya. Oke, itu untuk menyatakan setuju. Diingat-ingat. Makanya ini jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. She agrees with the man. I'll say ini menyatakan agreement ya. Oke, next. Kita masuk ke strategi number 1. Focus on the last line. Oke, jadi kita harus perhatikan biasanya yang kata kuncinya apa namanya? Inti dari pembicaraan itu ada di speaker kedua biasanya. Umumnya. Tapi kadang-kala kita juga menemukan di speaker 1. Cuman penentunya memang speaker kedua. Di speaker 1 itu untuk ibaratnya pendukung lah seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. On the recording you hear, Billy really made a big mistake this time. Oke. Oke. In your textbook, oke, bisa dilihat di sini ya. Si laki-laki dia mengucapkan Billy really made a big mistake this time. Nah, big mistake ini kalau kita nggak hati-hati mendengarkannya, kita bisa salah dengar. Gitu. Salah dengar apa? Kata-kata yang lain yang mempunyai similar sound. Ya. Nah, kemudian speaker 2 bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Oke, jadi dia lupa untuk mengumpulkan tugas penelitiannya seperti itu. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Nah, about Billy. Billy ya, yang kita bahas di sini si Billy-nya. Nah, Billy really made a big mistake dikatakan. Nah, mistake-nya ini apa? Nah, si woman ini kan bilang, he forgot to turn in his research paper. Nah, dari opsi A, B, C, D, ini kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana? Itu sudah ditandain juga. Yang D. Yang D ya. Forgot itu bisa sama dengan didn't remember. Kalau lupa kan tidak ingat ya. Kemudian turn in itu bisa sama dengan submit. Gitu. Nah, sementara research paper ini bisa sama dengan assignment. Oke ya. Jadi umumnya kalau untuk di part A dari number 1 to number 30 itu jawabannya itu diparaphrase dari conversation-nya itu gitu. Tahu paraphrase ya? Itu jadi menggunakan sinonim gitu.
Nah, kalau kita lihat di opsi A di situ kan, it was the first time he made a mistake. Nah, emang ada berbicara tentang made a mistake, tapi nggak ada membahas tentang the first time, gitu ya. Baru yang membicarakan tentang made a mistake juga itu yang man, ya. Sementara yang ditanyakan tentang si woman, gitu. Apa yang diucapkan si woman seperti itu. Nah, kemudian yang Bravo, he forgot to write his paper. Nah, memang iya ada berbicara tentang forgot, kemudian ada berbicara tentang paper. Tapi yang dibahas di sini kan bukan menulisnya, tapi mengumpulkannya. Seperti itu ya. Itu. Kemudian yang Charlie, he turned in the paper in the wrong place. Nah, ini nggak ada juga tentang mengumpulkannya ke tempatnya di mana, seperti itu. Enggak ya. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. He didn't remember to submit his assignment. Oke ya. Oke. Ini cuman penekanan aja. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Oke. Itu yang pertama. Maksudnya last line di sini adalah dari si speaker kedua itu, statement-statement terakhirnya yang dia sampaikan itu biasanya itu berisi jawaban yang ingin kita jawab nantinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably doesn't contain the answer. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita mendengarkan listening conversation-nya ini, kita perhatikan baik-baik di speaker kedua. Jadi, bukan berarti kita mengabaikan speaker pertama, tapi kalau kita terlewat, misalkan kita, seperti yang saya bilang tadi, kita ngerjakannya itu kelamaan, jadi kita ngelingkari jawabannya itu ngabisin waktu, akhirnya pertanyaan berikutnya sudah dibacakan, jangan langsung panik, seperti itu. Fokus di speaker kedua nggak apa-apa. Karena biasanya poin penting yang akan kita jawab nantinya itu ada di speaker kedua. Itu ya. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin dengarkan dua-duanya. Oke, the last one, number 3. Be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answers in the text. Oke, jadi apa yang disampaikan kita harus benar-benar pahami gitu. Tadi ngomong apa ya, jangan sampai kita lupa seperti itu. Apa yang disampaikan si speaker kedua. Oke ya. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi. Oke. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Okay, I have no idea. What does the woman mean? Oke, dari conversation ini, kalau yang alpha kita bisa lihat, she has strong ideas about movies. Has strong ideas. Sementara si woman bilang, I have no idea. Itu bertentangan sekali ya. Berlawanan, berbanding terbalik. Berarti nggak mungkin jawabannya itu. Kemudian yang Bravo, she prefers comedies over western and romance. Di situ dibilang dia lebih milih komedi daripada western dan romance. Padahal dia nggak ada pilih yang mana-mana. I have no idea, dibilang. Jadi otomatis bukan itu juga jawaban yang tepat. Kemudian yang Charlie, she doesn't like today's matinee. Nah, dia juga nggak ada bilang dia nggak suka, seperti itu. Cuman dia nggak tahu nih, mana yang akan diputar seperti itu loh. Yang akan ditayangkan itu yang mana, dia nggak tahu gitu. Jadi bukan masalah dia suka atau nggak suka. Oke. Nah, makanya jawaban yang paling tepat di situ adalah she doesn't know. Oke ya. Nah, kemudian the second skill, choose answers with synonyms. Oke, ini
Sebenarnya tadi di awal juga sudah kita praktekkan ya. Dari yang forgot dengan didn't remember. Oke. Oke, kita masuk contohnya. On the recording you hear, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Oke, jadi apa yang dikatakan si laki-lakinya ini tentang si Barbara gitu. Perasaan si Barbara ini bagaimana? Kenapa dia bahagia gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban di sini, yang alpha, she always like her work in real estate. Always like, selalu menyukai. Sementara di situ dikatakan she just started working. Dia baru saja mulai bekerja. Oke. Berarti nggak mungkin jawabannya alpha, oke ya? Kemudian kalau yang delta, she bought a real estate agency. Nah, nggak ada bahas ini, dia beli real estate lagi. Real estate agency. Bukan ini jawabannya. Yang Charlie, she just bought some real estate. Nah, sama nih, baru saja membeli real estate. Kalau yang Bravo, she began a new job. Oke, dia baru saja memulai. Dia memulai kerjaan baru. Makanya jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang Bravo. Oke ya. Oke. Untuk yang dari strategi yang kedua ini, tadi kan strategi satu sudah, strategi kedua juga sudah ini. Di sini ada penekanannya lagi. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keyword in that line. Oke, jadi maksudnya waktu conversation-nya ini tadi diputar, gitu ya. Kita perhatikan baik-baik. Kata kuncinya ini yang dari conversation ini apa sih? Seperti itu. Nah, nanti baru kita sambil baca opsi jawabannya, kita tentukan sinonimnya itu yang mana nih, yang dari yang dia katakan tadi ada yang sinonimnya, kayak gitu. Oke ya. Kemudian yang kedua, if you see any synonym for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, jadi yang sinonimnya tadi itulah gitu yang kita bisa tentukan kira-kira jawaban paling tepat itu gitu. Jadi kita tadi dengarkan podcastnya seperti tadi kan, misalkan forgot, kita dengar dia bilang forgot, kita langsung pilih di opsi jawabannya. Sinonim forgot itu apa sih? Kita lihat di situ. Ada didn't remember. Oh, ini sinonimnya. Oke, berarti ini. Seperti itu ya. Baru tadi ada juga started working, mulai bekerja, begin juga mulai bekerja, new job. Nah, kerjaan baru. Sama aja ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kita masuk ke exercise-nya ini. Ini sengaja saya sudah jawab semua nih. Karena sebenarnya ini review saja ya, harusnya. Oke, did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? Maksudnya apa? Jadi kira-kira dari kata-kata ini, kata kuncinya apa nih? Cari yang beda suaranya. Kata kuncinya yang job, terus fill out an application. Oke, fill out. Fill out itu artinya apa? Mengisi, udah nulis application-nya. Oke, mengisi atau melengkapi ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau misalkan yang alpha, he got a job as bookstore manager. Enggak ya. Karena dia masih bilang I had to fill out an application. Dia baru bilang saya harus mengisi atau melengkapi aplikasi. Nah, kayak gitu. Berarti dia belum dapat kerjaannya. Oke, kemudian yang Bravo, the bookstore wasn't accepting application. Enggak. Yang Charlie, he show a book
about how to apply for job. Nah, ini lebih parah lagi nih. Dia lihat buku tentang bagaimana mengapply pekerjaan. Bukan ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. It was necessary to complete a form. Tuh. Jadi perlu mengisi formulirnya gitu. Dia perlu melengkapi formulirnya. Oke ya. Oke, kita masuk ke yang skill 3. Avoid similar sound. Nah, ini hati-hati dengan similar sound ya. Kita harus hindari yang similar sound. Oke, contohnya, why couldn't Mark come with us? Oke, kemudian seperti saya bilang tadi, fokus in second line. He was searching for a new apartment. Oke, di situ yang saya garis bawahi ada searching, ada apartment. Oke ya, searching and apartment. Jadi perhatikan baik-baik. Similar sound-nya itu searching apa di situ? Searching ada apa itu? Research. Ada research, ada search, ya. Coba. Oke. Tuh. Ada research, ada search. Nah, kemudian ada apartment. Apartment di situ similar sound-nya ada department, ada appointment. Nah, itu kita hindari. Jadi dari situ kalau kita bisa lihat, kita hindari. Jadi jawabannya yang mana? B. Bravo ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Jawabannya Bravo. Looking for. Looking for ini sama dengan searching. Sama dengan mencari. New apartment ini kan sama dengan a place to live. Tempat untuk tinggal. Tempat tinggal ya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat di situ dikatakan the keywords in the last line of the dialogue are searching and apartment. In answer C and D, the word research and search sound like search, so these answers are incorrect. And in answer A and D, the word department and appointment sound like apartment, so these answers are incorrect. And the best answer is therefore answer B. Nah, ini penjelasannya ya. Nanti bisa dibaca-baca, nanti saya akan kirimkan filenya. Sudah ya? Sudah saya kirim ya? Saya sudah kirim filenya. Bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, ini note-nya lagi. Identify keywords in the last line of the dialogue. Oke, jadi kita harus mengidentifikasi keyword-nya yang mana nih untuk di last line atau second speaker ya. Oke, the second, identify words in the answer that contain similar sound and do not choose these answers. Oke, jadi jangan pilih jawaban ini. Jangan pilih jawaban dengan yang similar sound. Oke, itu yang dihindari tadi. Oke, next. Ini exercise-nya. Oke, I heard Sally just moved into a new big house near the beach. Okay, but Sally doesn't have a cent. Ini kata yang laki-lakinya. What does the man mean? Maksud si laki-laki apa? Kenapa dia bilang but Sally doesn't have a cent? He doesn't have money. Ya, doesn't have money ya. Berarti dari situ kita bisa simpulkan dia nggak punya uang. Jadi jawabannya yang mana yang tepat? Gitu ya. Kalau yang alpha, she has no sense of responsibility. Nah, nggak ada hubungannya nih. Nggak punya tanggung jawab bagaimana? Nggak ada bahas tanggung jawab ya. Karena ada send, ini send ya, send. Jadi ada sense di situ. Similar juga. Baru yang Bravo, Sally sent her friend to the house. Nah, ini juga enggak ada send di situ. Yang Delta, she is on the set with her. Set di sini bisa similar juga dengan send kalau kita nggak perhatikan benar-benar ya.
Oke, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. She has no money. Oke ya. Oke, next. Skill from skill number 4. It's about who, what, and where. Oke. Draw conclusions about who, what, where. Oke, jadi tentang siapa, apa, dan di mana. Okay, it is common in the short dialects to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialect. Okay, one kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is based on the clues given in the dialect. Oke, jadi perhatikan clue-nya yang kira-kira apa nih yang akan ditanyakan? Apakah siapa atau apa atau justru di mana? Di mana? Oke ya. Oke, kita perhatikan di example-nya ini ada on the recording you hear. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Nah, ini ada nyebut kelas. Oke ya. Jadi otomatis kalau ditanya where, otomatis dia di kelas. Oke. Itu maksud dari who, what, where. Oke, kemudian what-nya kita dari situ kita juga bisa simpulkan ada membahas tentang assignment ya. Oke, kemudian yang laki-laki bilang you missed one homework, assignment, and a quiz. Oke, jadi bukan hanya assignment atau homework, tapi juga quiz. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan dia pertanyaannya where, otomatis jawabannya Place. in the class ya. Yes. Nah, kalau pertanyaannya what, jawabannya homework, assignment, and a quiz ya, otomatis ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Who is the man? Nah, ini. Siapa nih the man-nya? Nah, yang ada woman, ada man. Nah, yang pertama tadi woman, dia nanya, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Dibilang di situ your class. Berarti yang man-nya ini otomatis adalah the teacher ya. Teacher atau profesor. Tergantung nanti pilihan jawabannya di situ. Nah, itu kita harus perhatikan baik-baik. Nah, kadangkala kita ketika kita mendengar sebenarnya itu sesama student gitu. Tapi kalau kita nggak perhatikan, kita bisa pilihnya lain, misalkan profesornya atau teachernya. Makanya kita harus perhatikan kira-kira yang conversation ini siapa dengan siapa. Nah, gitu. Kalau ini kan sudah jelas from your class dikatakan, berarti otomatis lawan bicaranya adalah teachernya atau profesornya ya. Dan yang bertanya, kalau yang ditanya tentang yang bertanya, otomatis dia student, ya. Oke, ini contoh lagi. On the recording you hear, are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. Okay, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan si laki-laki? Kalau yang alpha, sit down in the library. Sementara si laki-laki bilang, I think I'd rather check them out now and take them home. Oke, jadi sit down berarti kalau sit down dia ke perpustakaan untuk baca, dia duduk aja diam baca gitu ya. Sementara dia bukan bilang dia mau duduk di situ, duduk dia membaca di situ, enggak ya. Nah, kemudian yang bravo, look for some more books. Mencari buku-buku, lebih banyak buku seperti itu. Bukan ya?
Yang Charlie, return the book to the shelf. Nah, ini bukan mengembalikan juga, tapi dia mau pinjem ini. Nah, yang Delta, go to the circulation desk. Nah, ini circulation desk ini untuk ngecek katalognya gitu loh. Jadi dia mau cek bukunya itu ada atau enggak, seperti itu. Nah, kalau ada baru dibawa pulang. Nah, dia kan I'd rather check them out now. Nah, jadi sekarang lebih baik saya mengeceknya dulu gitu loh. Cek untuk ngambil gitu loh. Dan setelah mereka dianya ini si laki-laki ini cek, dia bawa pulang. Nah, dipinjam seperti itu kan di perpustakaan ya. Nah, itu makanya jawabannya yang Delta. Yang pertama yang harus dia lakukan, dia harus pergi dulu ke sana gitu loh. Check them out gitu. Oke ya. Oke, next. On the recording you hear, are you going into the water? Or are you just going to lie there on the sand? Oke. Nah, ini kira-kira ini kalau sudah membahas tentang water, sand, ini di mana nih? Oke, I think I need to put on some suntan lotion. Nah, ini. Siapa yang biasa pergi ini ke healing ini? Oke, where does this conversation probably take place? Nah, pertanyaannya where. Nah, ketika kita mendengar, kita perhatikan baik-baik ini, ya si speaker ini lokasinya kira-kira di mana, baru apa yang dilakukan dengan siapa nih, profesinya ini siapa gitu. Profesinya apa. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau pertanyaannya where, di mana, tadi dia ada nyebut going into the water, sama ada sand, pasir. Baru selain itu speaker keduanya, di sini kita bisa tahu dia mau apa namanya, masang suntan lotion. Ini kayak apa namanya? Apa bahasanya? Saya lupa. Sunscreen. Iya, sunscreen, sunblock gitulah, ya. Nah, biasanya di mana itu? Ada pasir, ada air, ada sunblock. Di pantai sudah pasti ya. Sudah pasti di pantai ya, biar nggak hangus kulitnya. Ya, gimana Rido? Saya setuju. Ya, kan nggak mungkin at a beauty salon kan? Masa di salon nyebur ke air gimana ya? Baru di sandbox. Apa sandbox? Sandbox ini apa? Kotak pasir. Kotak pasir ini apa ya? Kucing. Deh. Yang untuk kucing ya? Aduh. Itu untuk pupnya kucing lagi. Oke, baru yang Delta at an outdoor restaurant. Ini bukan bahas restoran pakai sunblock di pasir air gitu. Jadi sudah pasti jawabannya bravo ya. Oke. Conclusion about who, what, and where. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in the short dialogue. Who is probably talking? What will she or he probably do next? Dan where does the dialogue probably take place? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan common gitu. Pasti ada muncul pertanyaan seperti ini. Jadi kita harus perhatikan kira-kira profesi si speaker, kemudian apa yang sedang mereka lakukan dan akan mereka lakukan berikutnya, dan di mana mereka melakukan conversation. Oke ya? Oke, ini lanjut exercise yang keempat nih. I'd like to deposit this check in my account, please. Oke, ini bahas deposit, bahas cek, ada account-nya. Oke, would you like any cash back? Nah, ada cash lagi. Kira-kira who is the woman? Dia yang nanya, would you like any cash back?
Berarti sudah pasti jawabannya adalah bank teller. Karena dia kalau pertanyaannya where, otomatis di bank ya. Benar ya? Karena membahas tentang deposit, cek dengan account-nya. Oke, jangan karena bahas account, jawabannya jadi akuntan. Oke ya, ada account, jadi akuntan deh. Gitu. Perhatikan baik-baik pembahasannya apa. Oke ya. Apalagi store clerk. Clerk ini apa? Ada yang tahu clerk? Kasir. Kasir, penjaga toko ya. Bank teller itu kasir teller. Oke. Kita masuk ke skill number 5. Listen for who and what in passive. Oke, jadi pasif. Diperhatikan baik-baik. Jangan cuma yang aktif, tapi yang pasif juga kita harus tahu. Oke ya. Oke, kita lihat on the recording you hear, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yes, she did. She got a new checking account. Oke ya. Oke, what does the woman imply? Nah, ini si woman ini maksudnya apa? Dia ngomong gitu. She got a new checking account. Maksudnya apa? Oke, kita lihat yang alpha. Sally wrote several checks. Nggak ada ya, dia baru mendapatkan, dikatakan di situ she got. Bukan menulis. Oke, kemudian yang bravo, Sally wanted to check up on the bank. Enggak ya, dia ingin mengecek bank. Gimana ceritanya? Oke, sementara yang delta, Sally check on the balance in her account. Ada membahas tentang balance di account-nya? Enggak ya? Nah, makanya jawaban paling tepat adalah Charlie. A new checking account was opened. Nah, dipasifkan. Dia diparaphrase-nya dengan dipasifkan. Oke ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kalimat aktif itu kita pasifkan, baru bagaimana kalimat pasif itu kita buat jadi aktif, gitu ya. Kita harus tahu. Oke. Oke. Dari she got a new checking account, kita bisa paraphrase dengan mempasifkannya menjadi a new checking account was open. Siapa yang open, yang membuka? Si Sally tadi, yang jadi si subjek ya. Oke. Next. Oke. Ini note-nya lagi. If the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. And if the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Nah, ini makanya tadi saya bilang kita harus bisa memparaphrase dalam bentuk dari aktif ke pasif ataupun dari pasif ke aktif. Kita harus tahu ya. Oke, kita masuk ke exercise berikutnya. Ini kita banyak praktis ya. Kita memang nggak pakai audio, belum pakai audio. Oke ya. Alice needs to pay her tuition today. Alice perlu membayar apa tuh? Apa tuition? SPP. SPP, iya ya. Simple. Bayar SPP hari ini. But her tuition has already been paid. Nah, yang laki-laki bilang, tapi SPP-nya sudah dibayar. Gitu. Jadi, what does the man imply? Kalau yang alpha, Alice education has paid off. Apa itu? Pendidikannya si Alice sudah terbayar. Terbayar tapi nggak tahu siapa yang bayar. Ayo. Kan bingung tuh. Kok enak ada yang bayar. Oke. Sementara yang bravo, Alice tuition needs to be paid. Nah, ini berarti belum. Oke ya.
Nah, sementara yang Charlie, Alice has already paid. Telah membayar her fees. Nah, jadi tuitionnya itu diparaphrase jadi fee ya. Nah, sementara yang Delta, Alice has already received the money. Nah, telah menerima uangnya. Dari mana kita tahu dia sudah terima uang atau belum untuk bayar? Bapaknya sudah kirim, kita nggak tahu juga ya. Oke. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke. Oke, next. Listen for who and what with multiple nouns. Nah, ini. Jadi kategorinya sebenarnya ini banyak gitu. Tapi ini kita masuk ke poin-poin yang biasa muncul gitu. Oke, contohnya. On the recording you hear, do you know who is in the band now? Kemudian speaker kedua, I heard that Mara replaced Robert in the band. Mara replaced Robert in the band. Jadi siapa yang di-replace? Siapa? Robert. Yang mereplace? Mara. Oke. Itu ya, kita harus tahu, jangan terbalik gitu. What does the woman say about the band? Nah, apa yang dibilang si perempuan? Robert became a new member of the band. Benar? Enggak ya? Karena dia old member kalau dibilang old member dan akhirnya digantikan. Nah, jadi berarti bukan itu. Kalau Bravo, Robert took Mara's place in the band. Nah, ini kan terbalik kan? Si Robert mengambil tempatnya Mara di band. Terbalik. Nah, Charlie, Mara didn't have a place in the band. Mara nggak punya tempat di bandnya. Nah, sementara dia yang menggantikan, berarti dia punya tempat. Nggak mungkin itu. Nah, kalau yang Delta, Mara took Robert's place. Nah, ini antara Bravo sama Delta kan terbalik tuh. Kalau kita nggak perhatikan benar-benar, kita bisa salah jawab. Gitu. Karena kan kita nggak baca ya, tapi kita mendengar. Kita listening. Ini kan listening section ya. Ini contoh aja, kita ada tulisannya, kita enak, kita bisa baca ulang gitu. Tapi kalau nanti kita dengar audio aja, kita nggak dengar ya sudah lewat. Oke ya. Kayaknya jawaban paling tepat adalah Delta. Oke. Kemudian ini note-nya who and what with multiple nouns. Ini when there are multiple nouns in the sentence, it is common for the answers to confuse which noun does what. Oke, nah ini yang saya bilang tadi. Kita harus teliti ya, teliti. Kalau ada dua noun orang di situ, kita harus tahu posisi masing-masingnya gitu. Jangan sampai terbalik atau ketukar gitu ya. Oke, kita masuk exercise 6. Why is Bill not at work this week? Kenapa sih Bill nggak kerja minggu ini? His doctor made him take a week off. Nah, jadi dokternya itu membuatnya kayak cuti seminggu gitu loh. Oke, what does the woman mean? Oke, jadi maksudnya apa? Kalau yang alpha, the doctor decided to take some time off from work. Nah, ini jadinya si dokternya nih yang cuti nih. Sementara yang dibilang si perempuan adalah his doctor made him. Made him, siapa him? Si Bill. Membuat si Billy take a week off. Jadi yang off di situ bukan si dokternya, tapi si Bill. Oke ya? Nah, kalau yang Bravo, the doctor told Bill he wasn't too weak to work. Nah, nggak ada hubungannya gitu. Dia nggak terlalu lemah untuk bekerja. Mana ada hubungannya? Nggak ada dibahas itu. Oke ya? Nah, sementara yang Charlie, Bill was mad when the doctor took some time off. Nah, ini tambah lebih kacau lagi nih. Si Bill marah ketika dokternya cuti. Nah, apa lagi nih? Makin kacau ya.
udah pasti langsung coret tuh, enggak, bukan jawabannya nih, gitu. Langsung di-eliminate ya. Nah, kalau yang delta, Billy took a vacation on his doctor's order. Nah, meskipun katanya di situ vacation itu bukan berarti harus yang healing ke pantai tadi, bukan ya. Tapi maksudnya ngambil ngambil libur kayak gitu. Jadi si Bill ngambil libur berdasarkan perintah dari dokternya, seperti itu. Oke ya? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Coach Haposan mau tanya. Oke. Untuk yang pertanyaan ini, Rada tuh sempat bingung jawabannya yang A atau D. Yang A karena the doctor decided untuk mengasih waktu cuti ke dia supaya dia take rest untuk sakit. Rada sempat pikir jawaban itu, tapi ternyata jawabannya yang D. Agak bingung di bagian yang A, Coach. Oke, kalau yang A itu the doctor decided ini kan memutuskan. Iya. Jadi dokternya memutuskan to take some time off from work, memutuskan untuk ngambil libur dari kerja gitu. Jadi maksudnya si dokternya yang memutuskan libur, bukan si dokternya nyarankan ke si pasien, kamu lebih baik ambil libur, bukan begitu. Tapi dokternya yang libur gitu loh. Oh iya ya. Iya benar-benar. Baru paham. Gitu ya. Oke, thank you Coach. Oke, you're welcome. My pleasure. Ada lagi? Untuk listening itu berarti 6 skill ini ya, Sak ya? Untuk yang short dialogue ya? Enggak juga, masih berlanjut. Nanti kita masih sambung lagi. Masih banyak ini. Oh my God. Semangat. Tapi sebenarnya nggak seribet itu kok. Nanti kan ada praktisnya pas hari Sabtu kita coba ya. Semoga dapat minimal 50 lah ya. Amin. Minimal Amin. 50, maksimalnya berapa? 500 maksudnya. Bukan, minimal 50 correct answer. Oh iya benar. Soalnya 50 loh. Oh my God. Soalnya 50, minimal 50, maksimalnya berapa ya? Itu ya. Jadi nanti usahakan kalau untuk di listening ya setidaknya 30-an lah, 30-an tuh dapat. Nanti ya selama waktu inilah kita kejar ya sama-sama ya. Ya, ada lagi yang lain? Ini Sir, kalau masih ada waktu tentang rumus aktif pasif nanti bakalan dibahas nggak? Kalau untuk rumusannya sebenarnya kita kalau untuk pembahasan seperti itu ada di homeschooling sih gitu, di program homeschooling. Jadi dari yang entah di basic kah atau di integrated, antara itu seperti itu. Cuman kurang lebihnya seperti ini kalau saya kasih gambaran ya. Kalau untuk aktif kan otomatis itu sudah pasti ketemunya kalau enggak verb 1, verb 2. Oke ya. Verb 1, verb 2 itu sudah pasti. Kemudian itu untuk yang present dan past. Nah, kalau untuk yang perfect nanti tinggal ketemu have atau had dan ketemu verb 3 langsung. Nah, itu kan aktif. Aktif seperti itu. Dan yang continuous, kalau continuous sudah pasti aktif kan. Kalau yang pasif itu yang pasti dia yang pertama, dia to be ketemu verb 3. Oke. To be itu apa aja? Ada is, ada am, ada are. Itu yang present. Kemudian yang past ada was, ada were. Oke ya. Dan bisa juga be misalnya. Be yang memang benar-benar be. BE gitu, be.
Contohnya, ada modal ketemu be, baru ketemu verb 3. Itu jadi pasif. Contohnya, the story should be uploaded, misalnya. Jadi, ceritanya seharusnya di-upload, nah kapan? Kayak gitu loh. Modal ketemu be, ketemu verb 3. Nah, itu pasif juga. Nah, kemudian kalau untuk perfect sendiri, untuk perfect itu, baik itu ada have ataupun had, yang present maupun past perfect, dia harus ketemu dengan been dulu, been, pengganti to be itu been kalau untuk di perfect, baru ketemu dengan verb 3. Nah, itu jadi pasif. Oke, bingung? Gimana? Oke, jadi kalau yang kalau bingung nanti dibuka aja lagi nanti ya ini videonya. Nanti kan ini kan ada videonya nih. Nanti karena G Drive saya sudah penuh, jadi kemungkinan nanti saya akan upload di YouTube, tapi cuman kalian-kalian aja yang bisa buka seperti itu. Jadi nanti kalau sudah saya upload di YouTube, nanti saya share di grup, kalian harus buka segera gitu, download atau apa gitu, di-download kalau bisa, karena itu cuma temporary aja, nanti saya akan hapus lagi. Begitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Mana nih yang lain? Izin live duluan. Oh, oke. Oh, sudah live ya? Oke, sip. Ada nggak yang lain? Belum ada, Sir. So far aman, Coach. So far aman ya. Yes. Nanti sambil di-review ulang ya di waktu luangnya. In your leisure time, you have to review this material by yourself. If you have any question, you can ask me directly or on group. It's okay. I will answer it when I check on my WhatsApp ya. Oke. Nggak ada lagi ya. Ini saya putar lagu, kalian kok nggak nyanyi, nggak ikut nyanyi, itu bagaimana ya? Masih malu, Coach. Masih malu. Biasa juga malu-maluin. Oke, jadi kalau kita putar lagu itu kita sama-sama nyanyi. Jangan dengerin suara saya, tahu suara saya merdu. Tawa, Rido. Oke, nanti kalau misalkan kayak tadi ada pasif yang mau ditanya-tanya, bisa PC aja Dok ya nanti ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada dapat apa bingung kayak gitu, nggak apa-apa tanya nanti kalau misalkan saya pas lagi luang, saya baca, saya pasti respon. Saya jarang ngabaikan chat orang. Asik. Seringnya diabaikan. Kenapa? Seringnya diabaikan. Aduh, kok tahu kamu, Dok? Oke, sudah itu saja. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nih saya mau ada yang mau saya bilang lagi nih. Nggak ada? Tak ada. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Nanti sebentar ya, saya ada yang mau saya. Bentar.